ibadahnya 1 bulan cuma 1 kali. Sebenarnya pertanyaannya agak sulit ya. Kita protes ke Dian, Dian ini maksudnya apa? Ya bisa diketahuin teman-temannya. Membuat ibadah kita seminggu sekali ya, mungkin hal itu yang akan kita korbankan. Bener nggak? Betul. Ya udah nih, karena ada ibadah, kita harus cari petugas. Pokoknya kamu bisa lah, pokoknya kamu kan bisa dikit-dikit. Show reguler gitu loh. Lah itu. Halo, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Iya. Akhirnya setelah sekian purnama ya, ini broadcast kembali lagi. Sudah berapa lama ya? Sudah cukup Ingat lama sih kok. Kayaknya terakhir LDKG tahun lalu. Oke. Hampir setahun berarti ya, hampir In a setahun. Hampir setahun dan kali ini broadcastnya kembali dengan ini ya. Senior ya, Hokage nih, turun gunung nih ya. Klub 80s. UKG itu apa? Hokage itu apa? Ya kelihatan ya guys, ada Iya. ada perbedaan bahasa. Generation gap. Iya. Ya ini jadi kalau nggak ada sesuatu kayaknya nggak mungkin nih para tetua-tetua ini turun untuk langsung hadir di broadcast edisi spesial ini ya. Sesuatu apa sih? Sesuatu yang baik lah. Sesuatu yang baik lah pasti. Apa ya ini Apa ya? sesuatu yang indah. Ya Padi. tujuannya broadcast ini kan menyebarkan semua yang baik. Oke, Iya kan? Amin. betul, Ya, betul. Jadi aku langsung aja tanpa perlu basa-basi ya. Proud ini kan tahun ini kita kembali aktif lagi ya. Ya. Selama pandemi semi vakum ya, bisa kita bilang semi vakum karena kita cuman selama pandemi ibadah numpang di Ignite, tapi nggak tahu juga beneran numpang apa enggak ya, kita nggak tahu ya, anak-anak nonton di Ignite atau enggak. Terus kita ada sih ibadah, tapi cuman waktu event-event tertentu aja, jadi kayak Paskah, Natal gitu kita ada ibadah, ulang tahun itu kita juga ada ibadah, tapi selain itu semua kita semi vakum gitu ya. Nah mulai tahun ini teman-teman, kita udah mulai beribadah lagi secara online dan onsite gitu, hybrid. Tapi, nah ini yang mau kita bahas ya. Tapi ibadah kita ini cuma 1 bulan sekali, gitu ya, cuma 1 bulan sekali. Nah ini yang kemudian setelah berjalan kurang lebih setengah tahun, ternyata orang-orang kemudian mempertanyakan, loh kok ibadahnya 1 bulan cuma 1 kali? Gitu. Karena pada umumnya kan kita ada ibadah 1 bulan 4 kali ya, atau 1 minggu sekali. Minggu sekali. Betul, 1 minggu sekali gitu. Nah, kalau Proud ini kok 1 bulan sekali gitu. Kenapa C? Kok 1 bulan sekali C? Atau kok kenapa kok kita comeback ini kok setengah-setengah gitu, kok nggak sampai setengah malah seperempat gitu ya. Nek setengah kan Tambahin dikit ya Mev ya. Iya, Tapi iya, kok. maksudnya yang bertanya tadi, ya kita sama-sama tahu lah ya, maksudnya adalah maksud yang baik. Bukan berarti mempertanyakan loh kenapa kok Proud ini sebulan cuma sekali dan berusaha menjatuhkan. Saya yakin kan bukan seperti itu. Oh kan? enggak. Kita enggak sedang ya. Menggiring opini ke oh sana. tidak. Tapi kan memang ada Yes. pertanyaan. Betul. Ada Realita pertanyaan yang terjadi ya. seperti itu. Terjadi timbul pertanyaan, kenapa kok cuma sebulan sekali? Seperempat ya kalau aku boleh bilang ya. Kita mulai dari situ dulu aja kok. Yes. Jangan sampai di kesimpulannya Betul. dulu, masih jauh ya. Ya, Kita masih ya. punya banyak waktu kok Ya. untuk ngobrol hari ini. Nah, Iya. untuk itu dulu, kenapa sih kok kita comeback tapi cuman comeback seperempat nih, nggak langsung gaspol gitu, kenapa sih? Atau kenapa? Siapa dulu nih? Ladies first lah. Oh, Wes, oke. ladies first. Ya di sini ladies satu-satunya nih. Oke, gini ya, Mev. Sebenarnya kita comeback ini kan setelah cukup lama ya, Mev ya. Tadi ya sudah dibilang tadi kita sama pandemi kurang lebih 2 tahun nih. 2 tahun kita numpang tadi yang istilahnya di Ignite, dan bahkan itu pun numpangnya juga mulainya nggak langsung dari 2 tahun itu ya. Udah mungkin sekitar ya beberapa bulan sebelumnya. Nah, di sini kita benar-benar comeback itu mulai dari sesuatu yang nol gitu.
yang namanya kita kasih nama sampean, kita sama-sama mikir ya, redefining proud. Oke, agak belibet ya, redefining proud. Iya, Ya. redefining proud. Maaf Oke. ya, ini Inggrisnya agak pas-pasan. Iya, nggak apa-apa. Ya. Nah, terus. di situ ini merupakan sebuah hal yang kita bahas tuh sama-sama ya. Mungkin Koko Ronald, Koko Ivan juga ikut gitu ya, sama semua teman-teman Proud kita sama-sama kumpul dan memang kita berdoa bersama-sama, kita berkumpul bersama-sama untuk memulai Proud ini. Dan akhirnya memang kita menemukan sebuah rancangan gitu dalam membangun ibadah Proud ini. Dan ini sesuatu yang benar-benar kita nggak mau bikin yang main-main gitu, walaupun kita memulai dari nol, tapi kita mau buat sesuatu ini yang benar-benar best untuk Tuhan juga. Walaupun dengan segala keterbatasan yang ada gitu, Mev. Ya nggak bisa dipungkiri ya, 2 tahun, bayangin 2 tahun ini kita banyak kehilangan. Nggak cuman dari mungkin teman-teman kita ya, mungkin yang ya kita juga lost kontak selama 2 tahun, terus kemudian dari sisi mungkin juga skill pelayanan, bayangin teman-teman, kita nggak pernah pegang nih, misalnya yang biasanya udah main gitar, 2 tahun nggak pegang gitar gimana? Langsung main, kan kita nggak bisa ya, langsung memulai itu kalau nggak benar-benar dari tangga yang pertama. Nah itulah kenapa kita memikirkan ada rencana memulai setidaknya 1 kali terlebih dahulu, meskipun tuh hanya sebulan sekali, tapi kita benar-benar merancang itu semua dengan yang terbaik. Oke. Seperti itu kira-kira, Mev. Siap. Berarti kalau gitu aku jadi punya pertanyaan berikutnya nih, C. Atau Koko ya, kalau mau gantian gitu. Kalau tadi Cedian bilang kita mau mempersiapkan dengan baik, oleh karena itu maunya 1 bulan sekali. Nah berarti kalau ibadah 1 minggu sekali itu gimana? Itu apa berarti kita nggak mempersiapkan dengan baik gitu? Menurut Koko, kalau kita ibadah seminggu sekali, apakah itu artinya kita tidak mempersiapkan dengan baik gitu? Padahal dulu kan kita bisa ya, ibadah sebelum pandemi, kita kan bisa nih ibadah seminggu sekali gitu ya. Nah setelah kena pandemi, iya sih, mungkin yang tadinya gitaris handal kaku gitu ya. Ya itu kena pandemi kaku tangannya gitu. Nah selain itu kok, nanti aku juga akan tanya sih, tapi nanti ya setelah ini, aku akan bahas juga, itu kalau emang tadi kaku itu apa beneran kaku atau jangan-jangan orangnya juga udah nggak didamai lagi gitu ya. Masih hidup sih, masih hidup ya, masih mungkin hidup. dia melanjutkan kehidupannya di tempat yang lain. Ya, Misalnya tapi- melanjutkan studi di tempat lain Betul. atau harus bekerja di tempat lain. Betul. In a positive way ya. Betul. Nah, tapi itu nanti kita hold dulu. Sebelum ke sana, aku mau tanya dulu karena tadi Cedian menarik nih, karena Cedian kan bilang kita mau mempersiapkan dengan baik gitu. Nah itu gimana sih maksudnya? Apakah berarti kalau mau mempersiapkan ibadah dengan baik harus 1 bulan sekali, nggak bisa 1 minggu sekali gitu? Gimana kok? Gimana C? Mungkin aku ya. Sebenarnya pertanyaannya agak sulit ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi gini, Mev, aku kan juga udah lama nggak pelayanan. Dan ketika diajak join lagi sama Dian sebagai untuk memikirkan bersama ini, sebenarnya menarik aku itu visinya sih. Karena visinya Proud ini kan satu kalimat, mungkin aku nggak hafal semuanya, tapi yang aku pegang itu gini, proud of its identity. Nah, kata-kata identity inilah yang bikin aku itu jadi tergerak. Karena selama pandemi itu yang membuat aku juga jadi jauh lebih memahami jadi Kristen itu seperti apa. Dan otomatis di dalamnya ada bergereja ya. Nah tapi ketika aku ngobrol sama Dian dan beberapa teman yang lain termasuk Maverick, ya itu tadi banyak yang sudah hilang atau sudah tangannya udah kaku ya kan. Jadi bisa dibilang mulai dari scratch lagi. Nah terus ini disusun dengan satu tema redefining proud. Jadi aku rasa ini jadi sesuatu yang kita bisa belajar dari kesalahan yang dulu.
kita bisa belajar dari apa yang dulu kurang bagus kita perbaiki. Nah, sebenarnya berangkatnya ada campurannya sih, ada unsur karena memang kita mau memperbaiki sesuatu yang baru, tapi juga ada unsur realitasnya bahwa ini memang kurang orangnya. Berangkatnya dari situ sih. Mungkin sedikit itu sih yang aku share tentang persiapan dengan baik lah. Lagi-lagi karena ini kok Ivan semakin konkret ya, orangnya kurang. Ya, orangnya ini siapa sih kok? Kan lagi-lagi ini tak kembalikan lagi ya, lah dulu lo bisa. Kita 1 minggu sekali, aduh aku hampir ngomong 1 bulan sekali. Dulu kita 1 minggu sekali bisa, orangnya ada gitu, yang melayani. Terus masa tiba-tiba langsung tinggal 1/4 orangnya gitu ya, logika ya gampangnya kan gitu. Seberapa besar sih dampak, seberapa nyata sih, mungkin boleh dijelaskan ya aku, dampak pandemi selama kita 2 tahun, yang kita tadi semi vakum ya, kita harus akui juga, Proud selama pandemi 2 tahun, hampir ya adem ayem aja gitu ya, enggak banyak melakukan kegiatan gitu ya, kalau bisa kita bilang semi vakum itu tadi gitu. Nah, seberapa besar dampaknya itu sampai akhirnya kita cuman bisa ibadah 1 bulan sekali gitu. Gimana kok? Gimana C? Ya, 2 tahun tuh bukan waktu yang singkat ya, Mev. 2 tahun itu cukup banyak untuk mengubah kehidupan seseorang gitu ya, saya rasa. Mungkin dari teman-teman yang dulunya yang kuliah aja kita agak kepontal-pontal kan istilahnya selama 2 tahun pandemi. Nah, sama halnya itu mempengaruhi dalam kehidupan bergereja juga. Banyak juga yang ya mengalami perubahan besar kehidupannya selama masa pandemi itu. Dan itu memang tidak ini ya, tidak bisa dipungkiri itu di dalam kehidupan Proud pun juga sangat berpengaruh. Nah, kalau bicara apakah sampai segitunya, kok sampai nggak ada gitu seolah-olah tenaga untuk melayani di ibadah Proud seperti itu. Ya kembali lagi juga di dalam sebuah ibadah, mungkin tadi Cedian cuma sempat singgung salah satu faktor, pemusik tuh yang udah lama vakum, jadi tangannya kan keriting. Tapi kan di dalam sebuah ibadah Tangannya kita keriting ya, bukan kaku gitu ya. Yeah, Kalau keriting itu kebanyakan ya, ini kaku justru, kelurusan berarti. Cedian kebanyakan ke Kimbuan. Ke pas ibadah minggu lalu ya, Kimbuan ya. Jangan buka-buka dong. Oh iya, nanti biar bisa buka ya ibadah yang lalu ya. Kalau mau tahu tentang Kimbuan itu siapa gitu. Oke lanjut ya, sorry. Oke. Jadi kalau dalam sebuah ibadah itu ya, maaf juga teman-teman semua, kita kan bukan cuman yang terlibat di dalamnya hanya pemusik gitu ya. Mungkin WL gitu, singer, bicara, usher. Tetapi banyak sekali yang sebenarnya dibutuhkan untuk terlibat. Apalagi di masa pandemi ini juga kita mau nggak mau harus menyediakan sarana hybrid, online. Nah itu merupakan sebuah hal yang baru juga, yang harus kita gali untuk di dalam pelayanan. Nah itu nggak mudah untuk membangun itu semua, karena itu banyak sekali faktor yang sebenarnya dibutuhkan di dalam sebuah ibadah. Nah, karena itu kenapa kok sampai apakah segitunya? Ya karena pertama SDM-nya sendiri sudah berkurang. Yang kedua, untuk menjalankan sebuah ibadah sekarang di saat ini kita butuh lebih banyak effort. Nah, kira-kira kayak gitu, Men. Oke. Mungkin cukup dulu ya. Tadi Ko Ronald sudah sempat gini, kayaknya mau menambahkan sesuatu. Enggak apa-apa, ada porsinya. Mungkin siapa tahu yang mau tak sampaikan ini kamu mau tanya duluan. Belum. Oke, minta ditanya dulu ya Ko Ronald. BTW aku baru sadar ini aku tadi belum menjelaskan ya, kenapa kok yang di sini itu ada aku, Maverick, Cedian, Ko Ronald, dan Ko Ivan. Kenapa kok kita berempat gitu ya. Ini enggak secara random gitu kita ada di sini, tapi juga ada tujuan kenapa kita di sini. Selain untuk ngobrol tadi ya, tapi juga Ko Ivan, Ko Ronald, dan Cedian ini mewakili perspektif tertentu teman-teman gitu. Jadi bukan hanya karena kita tua ya. Iya, mungkin salah satunya. Salah satunya Terutama. Salah 2, 3. Iya. Tapi background yang dari tiap Koko dan Cece di sini itu yang mewakili
POV yang ingin sebenarnya kita diskusikan hari ini gitu. Jadi seperti yang kita tahu juga, Cedian ini kan sekarang jadi pembina ya di Proud gitu. Jadi Cedian ini mewakili pandangan POV dari sebagai pembina dari komunitas kita. Terus Koronal ini adalah majelis pendamping dari Proud gitu teman-teman. Jadi Koronal selain mendampingi kita, Koronal juga tahu gitu ya ruang dapurnya majelis itu kayak gimana. Ya, makanya jembatan lah, Mev. Betul. Jembatan. Jadi Koronal ini juga akan nanti banyak ngasih POV selain sebagai pemuda remaja, tapi juga sebagai majelis. Terus yang terakhir ada Ko Ivan di pojok. Itu Karena dia tua. Ya dari kamu, tapi lebih muda dari Dian kok. ya, ya Ko Ivan di sini memang sih, karena dia tua sih benar sih. Ya, Makasih loh. Ko Ivan ini sekarang kan jadi salah satu orang yang mengembangkan kurikulum di Proud gitu. Karena tadi kita sempat singgung juga, Proud ini kita from scratch, benar-benar bangun dari awal. Kita rubah sistem organisasinya, kita rubah kurikulumnya gitu ya. Dan tidak hanya merubah tapi membangun dari nol gitu. Nah, Ko Ivan ini adalah salah satu orang yang membangun itu. Jadi paling enggak dia yang cukup tahu lah arahnya Proud, cukup tahu strategi apa yang sedang kita jalankan gitu dan apa yang sebenarnya kita ingin kerjakan gitu ya, misi apa yang sedang kita kerjakan di Proud ini gitu teman-teman. Nah kita lanjut gitu ya ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita udah sempat ngobrol soal kenapa kok kita cuman bisa sebulan sekali gitu, seberapa terbatasnya SDM-nya kita gitu. Nah mungkin boleh lebih konkret ya dijelaskan gitu, kebutuhan kita untuk menjalankan ibadah itu seperti apa? Ko C. Jadi seberat apa sih gitu? Karena kan ya sometimes ketika kita nggak tahu prosesnya, kita cuma lihat end produknya di luar gitu, kita akan sulit ya melihat kesulitannya apa gitu, kebutuhannya seperti apa gitu. Boleh nggak dijelaskan lebih konkret gitu? Kalau misalnya mungkin tak kasih teaser sedikit ya, bagaimana cara kita mempersiapkan ibadah, mempersiapkan tema, itu boleh nggak diceritakan gitu, prosesnya seperti apa, sampai kita akhirnya bisa hari Minggu menjalankan ibadah di sini gitu. Siapa? Mungkin aku ya, Ko Ivan bisa jawab ya. Jadi konsepnya itu sebenarnya gini, Mev. Satu kata itu sebenarnya yang sangat penting banget. Tidak hanya buat aku ya, tapi harusnya identitas gereja itu sebenarnya murid lah. Karena Yesus saja bilang kalau jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, cuman itu aja yang dia minta. Nah, kebetulan kita melakukan itu di gereja. Nah, jadi yang kita lakukan sekarang ini sebenarnya pendekatan secara manusiawi sebenarnya. Ya, tetap kita doa lah, tetap kita doa. Tapi ya itu tadi, kita belajar dari pengalaman yang dulu-dulu gimana. Nah akhirnya ngelihat karena realitasnya kita sementara cuma bisa 1 kali sebulan, nah justru disitulah kesempatan itu ada. Justru di sana kita bisa lebih real lagi menjadikan ya teman-teman kita ini murid. Ya sebenarnya ini satu kata yang sangat debatable lah. Siapa murid dan siapa bukan murid itu gak ada yang ngukur sih sebenarnya. Ya. Nah cuman ya kita kadang itu sebagai pelayan di Proud ya, itu kadang kita kayak dikasih tanpa sadar ya, kita itu kayak dikasih beban untuk ayolah ajak temanmu untuk bergereja, ayolah ajak temanmu pelayanan, bersekutu segala macam. Tapi sebenarnya mengerucutnya ke murid itu. Jadi kita bisa melakukan semua itu, tapi kita belum jadi murid. Tapi kalau kita sudah jadi murid, ya kita bisa melakukan semua itu otomatis. Dengan senang hati gitu. Betul, ya. dengan Tentunya itu dengan butuh senang proses. hati. Dan itu butuh proses. Butuh proses. Jadi ya yang dilakukan redefining Proud ini sekarang adalah pendekatan secara sengaja sebenarnya untuk
Ya Perlahan-lahan. goals-nya itu, karena goals utamanya sebenarnya yaitu tadi menjadikan semua bangsa murid. Nah kita mulai dari lingkup terkecil yaitu gereja, ya setelah keluarga lah. Paling jadi kalau program-program yang kita lakukan ya pasti ujungnya ke sana. Jadi ibadah sebulan sekali plus kelompok kecil itu di tengah-tengah itu mungkin di sana kita bisa secara langsung melihat kalau murid itu terbentuknya dari situ. Nah kalau di ibadah kan kita satu arah ya. Kita sulit nanya, kita protes ke Dian, Dian ini maksudnya apa? Ya bisa diketahuin teman-temannya. Betul. Jadi kita ada kayak semacam sesuatu yang menahan untuk kita menjawab keresahan kita sebagai murid tadi. Nah kalau kita nggak ada wadah untuk itu ya tujuan itu pasti nggak tercapai. Jadi sebenarnya ini kalau aku lihat ya ada hikmah di balik masalah. Ya kalau ini dianggap masalah ya, ibadah sebulan sekali. Oke. Nah ini sebenarnya kita rancangkan selama setahun. Nah setelah setahun, nah kita bisa Review lakukan lagi. hal lain sebenarnya. Pasti akan direview lah. Pasti akan direview. Ada pilihan, semua pasti ada akan pilihannya. direview. Kalau boleh mempertajam sedikit ya, Boleh, mungkin tadi yang disampaikan sama Ivan tuh maksudnya gini, teman-teman pengurus ini bukan hanya sekedar nyari petugas, yang tugasnya adalah diberikan beban, kamu setiap minggu harus ngisi kebaktian dan melakukannya. Jadi yang dilakukan oleh teman-teman ini adalah sebuah proses jangka panjang untuk, ya itu tadi, untuk memuridkan, menimbulkan identitas bahwa PRAUD ini adalah milik teman-teman bersama. Jadi pelayanan yang dilakukan itu pun pelayanan yang keluar dari hati, bukan cuma sekedar kewajiban aku minggu ini harus melayani, maka ini adalah waktuku untuk melayani, enggak. Tapi ini adalah sebuah wadah bersama, teman-teman ini bisa berkreasi. Nah, hal itu kan tentunya butuh proses. Membentuk hatinya itu ya Betul, tadi. betul. Ketika kita sudah lama vakum, teman-teman tadi berkali-kali menggunakan kata scrap dari puing-puing ya. Kita ini berusaha untuk membangkitkan. Kita ini collecting the scrap. Kita ini mulai mengumpulkan teman-teman satu-satu. Yuk, teman-teman, PRAUD ini loh identitas kalian. Nah, itulah yang butuh proses dan mungkin teman-teman juga nggak perlu khawatir. Saya berani bersaksi bahwa teman-teman ini juga sudah melakukan porsinya dalam hal apa? Dalam hal regenerasi. Benar ya? Teman-teman ini punya divisi yang namanya Regen, yang untuk mempersiapkan pelayan-pelayan yang nantinya akan benar-benar siap melayani dari hati. Nah, itu kan sekali lagi, itu juga butuh proses ya. Jadi bukan berarti, tadi mungkin Cedian sama Ko Ivan menyampaikan kita kekurangan petugas, itu bukan berarti kita berhenti di situ saja. Yes. Tapi yang sudah dilakukan, sekali lagi garis bawahnya adalah sudah dilakukan, adalah teman-teman ini sedang mempersiapkan. Kata kuncinya di situ sih sebenarnya teman-teman. Betul. Bukan berarti teman-teman PRAUD ini, udah ada petugas ya sudah. Jadi aku cuma mau berjalan sebulan sekali. No, it's a big no teman-teman. Betul. Bahwa teman-teman ini justru sekarang ini sedang mempersiapkan supaya kita punya sesuatu yang lebih baik lagi di kemudian hari. Oke. Aku cukup nangkep sih ya yang disampaikan tadi ya. Cuman mungkin gini kalau boleh aku tanya lagi ya Coach. Jadi sebenarnya apa benar ini tuh juga berangkat dari pelajaran di masa lalu. Tadi kan sempat ya, Ko Ivan juga sempat singgung gitu. Nah, apakah yang dimaksud pelajaran masa lalu itu kok boleh aku lebih konkret gitu ya? Apakah karena salah satunya kalau istilah anak-anak sekarang itu burnout? Asik. Ya, zaman dulu kayaknya zamannya Koko Cece pelayanan kayaknya belum ada ya. Ada jenuh. Oh jenuh, bahasanya dulu jenuh guys ya. Kok istilah anak-anak zaman now kan burnout gitu ya. Burnout karena pelayanan gitu. Burnout karena jadi ketua, burnout jadi BPH gitu ya. Mungkin bahasa dulu belenda ya. Itu bahasa Jerman. Ya, Bahasa Jerman benar. Ya. Apa benar apa yang sedang dilakukan sekarang ini untuk menghindari hal itu supaya nggak terjadi lagi. Jadi supaya benar-benar gimana caranya teman-teman yang melayani itu benar-benar tadi nyaman gitu ya, having fun dan benar-benar
datang dari hati dan nggak mengalami burnout. Bener nggak? Bener nggak apa yang dilakukan sekarang itu sedang menuju ke sana gitu, supaya kita nggak mencetak pelayan-pelayan burnout lagi gitu. Bener nggak, Ceko? Ya bener banget sih Mev, karena itu tadi kan udah juga ya sempat disinggung ya sama Ronald, kalau kita ini dalam masa juga memperlengkapi sebenarnya. Jadi nggak sekedar ibadah itu, ya udah nih karena ada ibadah, kita harus cari petugas, pokoknya kamu bisa lah, pokoknya kamu kan bisa dikit-dikit. Show reguler gitu loh. Lah itu, Iya. kamu udah bisa dikit-dikit ya udah main aja pokoknya, sebisanya lah, pokoknya ada gitu kan. Enggak, tapi yang kita lakukan, kita memperlengkapi, bukan cuman memperlengkapi itu dari skillnya aja ya teman-teman, tapi juga yang kita harapkan itu membangun hatinya itu, supaya dia memulai sebuah pelayanan punya sebuah goals yang jelas. Tadi juga sudah sempat disinggung juga sama Ivan gitu. Kalau kita ini memulai dari nol dan kita membuat sebuah kurikulum gitu. Teman-teman, ini yang kita lakukan di masa nol ini, kita benar-benar membangun tidak hanya sekedar ya naruh, kalau istilahnya naruh batu pertama, enggak, tapi kita ini sudah bikin blueprintnya dulu gitu loh. Kita bikin dulu nih goalsnya. Ya walaupun dengan keterbatasan yang ada, kita buat kurikulum paling enggak untuk setahun ini dulu. Betul. Nah itu yang kita kerjakan ya. Nah ya. Dan mungkin hal itu adalah hal yang tidak terlihat. Nah Ya kan, itu maksudnya namanya blueprint. ya kan, blueprint itu maksudnya mungkin tidak semua Kelihatan. orang nangkap. Ya Ya. maksudnya ya barangkali hal itulah yang menjadi keresahan. Ya sebenarnya ya nggak bisa disalahkan juga orang yang resah, tapi Oh iya. ya Mungkin gini kok, kita sedang tidak membenarkan diri Betul, dan betul. menyalahkan Tidak ada orang ya. membenarkan diri Nah kita ini sama Koronal sekali di ini sini. kayaknya dari tadi ngomong benar salah Ya, enggak ya. kok, Ya, tenang. ya, betul, Kita betul. enggak lagi membenarkan atau menyalahkan sesuatu gitu ya. Tapi kita benar-benar di sini pingin discuss gitu, ngobrol ya supaya kita bisa lebih tahu lah ya, supaya lebih clear. Karena ya memang bisa kita pungkiri banyak sekali pertanyaan gitu, banyak sekali kepedulian. Kalau aku boleh bilang kepedulian terhadap kita nih, Proud gitu ya. Yang aku juga beberapa kali dengar, menurut majelis kita ini masa depan gereja gitu ya. prioritas juga. Masa depan gereja gitu. Prioritas, Nah betul. prioritas nih kata Pak Majelis, prioritas gitu teman-teman. Nah tadi kita balik lagi ke topik gitu ya, sebelum kita nggak terlalu banyak ngomongin benar salah lah ya kok. Kita lagi nggak ke sana gitu hari ini. Tapi tadi Cedian sempat ngomong soal blueprint gitu ya. Nah blueprint ini sedetail apa sih C? Sampai kok kesannya nggak bisa digoyang, nggak bisa diganggu gugat sama sekali, gitu loh. Oke, sudah ada blueprint, oke. Nah tapi kalau memang salah, ya toh, aduh ngomong salah lagi. Kalau kurang tepat, gitu Mau ya. ditambahi Gitu ya teman-teman gitu ya, Kalau tempel. ada hal yang bisa kita tambahin, ada hal yang bisa kita perbaiki, kenapa kok kayaknya kita nggak mau gitu? Kenapa kok nggak mau merubah? Gitu. Kenapa C? Kenapa kok? Sekompleks apa sih blueprintnya ini? Kayak gimana sih blueprintnya ini? Kan kita jadi, tadi Corona juga sempat bilang, orang-orang mungkin nggak tahu blueprintnya, Mev. Nah boleh dijelasin nggak blueprintnya itu gimana? Supaya kita tahu nih. Ya. Gitu. Sebenarnya nggak kompleks sih. Tapi kan kita berhubungan sama banyak orang ya, jadi di sana pasti kompleks. Aku yakin juga dulu murid-murid Yesus waktu awal Yesus nggak ada, mereka juga pasti berdebat. Tapi satu yang menyatukan yaitu tadi, murid tadi. Yesus cuma ngomong jadikanlah semua murid. Nah jadi sebenarnya blueprintnya itu ibaratnya gini lah, misalkan aku punya sesuatu yang baik untuk anak-anakku. Ya kan, aku tahu kalau kehidupan ini keras dan nggak akan mudah buat mereka. Aku punya pilihan untuk ngasih tahu mereka bagaimana caranya untuk melalui ini, ya kan. Kalau misalkan kejadian sesuatu yang aku takutkan, aku akan merasa bersalah. Itu dari sisi manusia ya, baru dari sisi manusia. Apalagi kita tahu kalau misalkan Tuhan itu punya sesuatu yang baik untuk kita pengen
Tuhan itu pengen untuk kita itu tahu dan kita hidupi itu. Menurutku itu sesuatu yang paling mendasar sih. Dan itu kita lakukan di gereja. Nah, jadi kebetulan yang kita lakukan sekarang ini, kebetulan pendekatannya seperti ini. Jadi kita based on pendekatannya based on murid tadi, dan kita punya goals untuk mereka tahu identitas mereka. Kita sudah merancangkan sesuatu yang sederhana aja, belum tentu hasilnya tercapai. Kita merancangkan hasil diskusi kita juga belum tentu itu kelihatan setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan siapapun yang melihat kan juga sangat subjektif ya, apalagi nggak kita rancangkan. Nah, pengalamanku sebagai pelayan ya di GKI Damai, yang aku amati seperti itu. Jadi yang jadi keresahanku itu, ya orang datang dan pergi lah. Kita nggak bisa halangi orang untuk, dia sekolah luar, kita harus ikut happy dengan itu. Oh dia akhirnya menikah, oh dia akhirnya punya kehidupan yang lain. Itu sesuatu yang wajar sih, sesuatu yang normal. Tapi kalau kita nggak tinggalkan sesuatu yang Blueprint benang itu merah, tadi ya? blueprint itu, yang kebetulan di setahun ini kita lakukan dengan cara yang tadi kita sudah bahas, ya nggak akan langgeng sih. Apa yang sudah dibangun ini akan dimulai dari scratch lagi di berikut-berikutnya. Jadi sebenarnya idenya sederhana sih, Mev. Bukan sesuatu yang rocket science lah. Tapi mungkin Dian punya jawaban lain. Nggak, Dari menambahin sisi aja teologis sih, ya? tepat sekali sebenarnya apa yang dikatakan Ivan ya. Ibaratnya gini, kita kan sekarang sedang mulai membangun sesuai apa yang ada di dalam rancangan blueprint itu ya, teman-teman gitu kan. Itu kan pasti kita memulai dari yang namanya fondasi, seperti itu. Nah, untuk membuat ini kan kita butuh diberi waktu gitu untuk membuat pondasinya. Jadi nggak mungkin dong yang namanya pondasi baru bikin meletakkan batu yang pertama, udah ditambah itu kerikil-kerikil yang lain gini ya, supaya jadi bagus langsung bangunannya nanti, kan nggak begitu ya. Kan ini kan kita masih dalam tahap benar-benar dasarnya membangun dari yang blueprint itu. Jadi 1 tahun ini ya yang sudah kita rancangkan seperti itu untuk membangun fondasi ini. Jadi kalau Cedian sendiri ya mari lihat 1 tahun ini untuk melihat hasil fondasinya dulu gitu. Baru nanti kita ngobrol lagi setelahnya. Baru nanti mau ada tambahan nih untuk step lantainya nih, ubitnya jangan cuman keramik biasa, pakai yang marmer. Oh oke, siap. Uangnya gitu banyak kan. Jedian ceritanya. Oh iya dong. Enggak, fondasinya sudah siap nahan itu kan. Betul Ya. gitu. Jadi ya itu yang sedang kita buat ya, kayak gitu Oke. ya, Wan sama Ronald. Koronal? Mau Sama, nambahin sama, jadi? sudah. Sama? Cukup. Oke. Berbicara tentang fondasi sih sebenarnya. Aku tadi juga mau nyampein itu. Oke. Mungkin juga ini ya, kalau aku boleh nambahin, dalam proses itu kita belum bisa menilai kalau ini belum selesai gitu nggak sih? Betul. Bener gak sih Ko? Betul. Jadi kalau aku menganalogikan, kalau rumah mungkin banyak yang nggak relate ya, tapi mungkin kalau bisa Analogi pohon. atau enggak deh, analogi masakan deh. Masakan deh. Ya. Gitu ya. Ini masakan belum jadi, masih motong bahan gitu kan. Kita kalau mau masak nggak langsung beli wortel langsung cemplung gini ya. Kita mau beli sop gitu. Mau bikin sop misalnya. Kan perlu motong wortel dulu. Ya kan? Terus perlu motong bawang, motong ayam gitu ya. Nah, kita kan nggak bisa menilai masakannya ketika Masih motongi. lagi masih motongin gitu ya. Nanti baru bisa dinilai ketika ya sudah mulai dicemplungin, dimasukkan gitu ya bahan-bahan itu, dimasak gitu untuk sekian waktu kita menunggu dan setelah disajikan kita baru bisa nilai sopnya itu enak apa enggak gitu ya. Mungkin kalau boleh dianalogikan kita ini sekarang belum jadi ya masakannya ya. Tapi sekali lagi ini bukan pembelaan diri ya. Oh iya, betul. Jauh dari kata-kata pembelaan diri ya. Koko Ronald nih Supaya apa ya? kita tidak tergiring ke sana lagi. Iya kan? iya. Benar toh? Betul. Ya, Tapi ya. ini sedang sebenarnya kita Ko Ronald, C Dian dan Ko Ivan di sini kan menggambarkan apa yang sedang Kita kerjakan. kita alami gitu ya.
sudah sampai di tahap itu dan kita mungkin harus menunggu gitu ya, harus bersabar dulu. Bukan berarti nggak mau menerima masukan berarti ya, Koko, Cece? Nggak ada hubungannya sebenarnya. Iya Nggak nggak ada. sih? Nggak ada hubungannya. Iya, berarti bukan berarti kita nggak mau berubah ya. Iya. Bukan nggak mau berubah ya, Ko. Bener nggak sih? Betul. Gimana, Ko? Ya ini setia sama proses sih. Tapi sekali lagi sebenarnya agak sulit ya kalau di gereja itu, ya memang indikatornya orang lah. Orang ngelihat buah. Kuantitas. Ya Atau apa? kuantitas salah satu lah. Kuantitas salah satu, kualitas salah satu. Tapi sebenarnya yang menggerakkan kita, ya aku tadi pendekatanku dari sisi personalku, aku melihat seperti itu. Belum tentu aku benar, gitu loh. Tapi Betul. kan kita bekerja sama dengan teman-teman lain yang punya keresahan yang beda-beda, tapi ujungnya kan sama. Kita di sini berpelayanan, gitu loh. Iya. Nah audiensnya sebenarnya ya tetap sekali lagi Tuhan ya. Cuman ya memang manusia melihat buahnya. Nah tapi kapan itu ya misteri sih. Tetap gak bisa tahu ya. Jadi kalau kita anti kritik enggak lah. Enggak. Cuman kita berusaha ya itu tadi. Karena kita udah punya Konsisten. kesepakatan nggak sih, Ko? Iya kita juga udah Kita kan sudah punya kesepakatan hasil dari ya. meeting kita mau jalan dengan cara seperti ini. Program ini tahap Pilihan itu sangat banyak sih. betul. Sangat-sangat banyak dan bisa dalam bentuk macam-macam, nggak harus dengan cara ini sebenarnya. Cuman kebetulan Ini yang kita tempuh. dalam setahun kita ya dengan faktor-faktor tadi selama pandemi ya kita memutuskan seperti ini. Pasti dengan adanya manajemen resiko juga kan. Kita tahu dengan Iya. kebijakan ini itu pasti ada resikonya. Cuma setidaknya resiko ini sudah kita calculated bahwa ya mungkin ini menurut kami adalah Oke. ini adalah jalan terbaik yang harus kita lakuin. Menarik. Gitu. Ngomongin resiko menarik ya. Kita bisa bahas berikutnya. Tapi untuk sedikit menegaskan gitu, kita ini kan berarti memang ya program dari Januari sampai Desember itu ada tahapannya gitu ya, ada sambungannya, saling berlanjut gitu. Jadi nggak bisa cuman dilihat ibadah Januari secara sendiri-sendiri gitu, ibadah Februari gitu ya sendiri-sendiri gitu, nggak bisa gitu ya. Nah, tadi karena corona udah sempet muncul lagi nih resiko gitu, manajemen resiko gitu ya. Nah ini mungkin juga yang dikhawatirkan sama teman-teman di luar gitu ya, Bapak Ibu, teman-teman majelis juga gitu. Resiko soal kalau nanti anak-anak ini nggak beribadah gitu, kan ada 3 minggu yang tidak ada ibadah gitu. Nah terus anak-anak ini gimana? Beribadah kemana? Gimana perkembangan imannya? Nanti kalau pindah ke gereja lain gimana? Di saat gereja-gereja tetangga ini ibadahnya semua kenceng, 1 minggu sekali gitu. Nah kalau Koko Cece tadi sudah ngeluarin statement, kita sudah menghitung resiko dan melakukan manajemen resiko. Nah, boleh dijelaskan nggak? Apa manajemen resiko dari Proud saat ini untuk menghadapi resiko itu, gitu. Resiko teman-teman nggak beribadah di sini, beribadah ke gereja lain, gitu. Nanti kalau nggak ibadah di sini, terus ibadah di mana, gitu. Gimana, Koko, Cece? Ya sekali lagi, Mev, hitungannya bukan 1 tambah 1 ya, sulit banget lah. Kenapa sulit banget? Karena pertumbuhan setiap orang itu nggak bisa kita kontrol ya. Jadi misalkan dia bertumbuh di tempat lain, ini pendapatku pribadi ya. Aku akan sangat happy dengan ketika dia lebih mengenal itu di tempat lain. Tapi contoh aku sendiri lah, ketika pandemi, ya ada begitu banyak alasan aku nggak ke gereja, even online. Tapi aku malah bertumbuh di tempat lain. Ko Ivan kalau nggak salah selama pandemi nggak pernah ibadah di Damai ya? Iya, Onsite ya maksudnya onsite. Iya. onsite nggak pernah. Online itu pun ketika ada yang nikah.
Oh, Oke. Ya pernah lah Sebuah sekali dua pengalaman, kali lah. ya. Dua kali. Tapi jujur aku pun setiap minggu pun juga nggak ibadah loh. Aku nggak setiap minggu itu ibadah. Jadi ada perubahan. Ini sekali lagi ini pengalamanku sendiri ya. Iya. Ada perubahan itu dalam hidupku dan hidup istriku. Dia pun juga nggak ibadah. Tapi kita merasa justru ketika kita bertumbuh, kita merasa kita mendapatkan hubungan. Jadi bukan cuman sekedar kadang dulu kalau nggak ke gereja nggak enak rasanya. Aduh rasanya kok ada yang aneh, ada yang ganjel lah. Tapi justru ketika kita nggak lakukan itu di pandemi, kita jadi tahu arti hubungan yang sebenarnya dengan Tuhan itu, kita belajar dari situ. Dan Tuhan tuh baik. 2021 ketika aku diajak untuk pelayanan lagi di Damai, aku nggak pakai mikir loh. Oke. Jadi maksudku nggak ada jaminan bahwa, ya mungkin kalau ngukur dari sisi, oh dia pindah gereja kemana-mana itu mungkin agak apa ya, duniawi ya, agak hitung-hitungan lah kalau menurutku. Sedangkan pertumbuhan satu orang itu sangat worth it sih. Satu orang berubah dan dia bertumbuh itu surga bersukacita. Jadi Oke. ya kalau dari pandanganku kayak gitu ya, agak sulit mengukurnya sebenarnya. Tapi ya sekali lagi yang kita lakukan ini pendekatan secara manusia agar kita bisa menularkan ini ke teman-teman yang lain. Oke. Nah hopefully ya Tuhan berkati kita, Ya. Roh Kudus bekerja. Corona? Kalau aku menjawab pertanyaan tadi itu sebenarnya tak kembalikan dengan pertanyaan. Menarik. Pertanyaannya gini, apakah ketika kita tetap menyelenggarakan ibadah setiap hari Minggu, itu berarti menggaranti teman-teman ini tidak kemana-mana? Ya kan? Padahal kan ya kita tahu sama tahu lah ya, di luar sana itu ada begitu banyak godaan yang mereka itu mungkin punya lebih dari segalanya dibandingkan kita. Oke. Ya kan? Kalau kita mengukurnya secara rutinitas. Maksudnya event kita beribadah setiap minggu pun ya tidak menggaranti 100% bahwa teman-teman itu akan bertumbuh di sini. Dan yang berusaha kita lakukan di sini adalah selagi kita membangun fondasinya itu, selagi kita ibadah kita ini masih dalam 1 bulan sekali, tapi teman-teman ini kan juga tidak berarti dalam 29 hari yang lain itu tidak ada aktivitas apa-apa kan. Nah, kita ada aktivitas kan? Makanya itu. Nah, itu yang tadi mungkin belum tersampaikan. Tidak terlihat itu tadi. Yes. Nah, Boleh itu mungkin dijelaskan, C? Ibu Dian Ya, yang akan menyampaikan. apa yang kita Gitu. lakukan di 3 minggu yang lain atau Betul. 29 hari yang lain nih kita Betul. ngapain sih, C? Yes. Zoom in ke Dian. Wah, Iya. Tolong fokusnya ke sini ya. Iya, Nah. iya, jangan terlalu dekat kelihatan nanti semua aslinya. Jadi ya ini kaitannya dengan yang namanya kurikulum tadi ya, mungkin teman-teman ya yang kita pikirkan, kita gumulkan sama-sama itu tidak hanya terkait kurikulum dalam hal ibadah aja, Oke. tetapi berkaitan dalam keseluruhan goals-nya. Nah termasuk di dalamnya tidak hanya kita melepas tanggung jawab itu tadi untuk menumbuhkan imannya dari teman-teman kita yang proud itu. Nah itu yang kita pikirkan tidak hanya dalam bentuk ibadah yang sebulan sekali, tetapi kita juga ada berbagai macam fasilitas gitu ya, Aktivitas. wadah-wadah untuk menumbuhkan. Apa Salah aja tuh, satunya, nah ini salah satunya ada yang namanya breakout, itu breakout Bukan ini. burnout ya. Bukan, Break nah ini out. makanya Break Wow. mirip ya, burn up no, Bukan tapi burn down. breakout, gitu. Ya. Ya, breakout. Ya, breakout itu kita sama-sama di dalam kelompok-kelompok kecil, kita boleh saling menguatkan, nah, lebih lagi belajar tentang firman Tuhan lebih dalam lagi karena kita berada di dalam kelompok. Itu jalan ya, C? Beneran jalan ya? Bukan CC cuman promosi aja kan? Ya, Bukan cuma promosi. brosur ya ini ya. Oh iya, Enggak enggak dong, toh. ada berapa, udah berapa Beneran kelompok jalan ya, ya, Bu? Van? Yang udah jalan sekarang? Ya target per bulan naik lah, Ya, puji Tuhan. ada progres lah. Ya, memang Secara angka ya. kita nggak bisa Ya. bilang banyak yang wow fantastis ya. Tapi Ya. pasti ada kan, jalan kan. Ini Betul. bukan Datanya program, bisa dikeluarkan kok. bukan program hantu ya. Ya. Yang kita wah percaya ikut breakout gini, tapi kenyataannya nggak ada gitu, bukan ya? Ya. Oh ya, Ada, terus. Dan mungkin baru kelihatan hasilnya itu 3-4 bulan setelah kita pertama kali mulai ya. Ya, Ini langsung dengar dari mungkin pembinanya ya? Bisa cerita sedikit. Boleh. Ya, jadi ada satu anak yang benar-benar dia mungkin sempat sulit ketemuan janjian sama kelompok kecilnya. Terus
kita akhirnya pembekalan secara onsite, dari situ aku merasa dia sangat rindu untuk cerita apa yang dia dengar. Nah, dari situ dia mulai ngajakin temennya dan suka tanya ke aku, "Koh, kapan kita ketemu lagi bahas ini untuk aku cerita ke kelompokku yang lain." Jadi walaupun dia ketinggalan, tapi dia semangat untuk cerita tentang itu sangat bikin aku Terberkati. terharu lah, terberkati juga. Merasa pantas untuk diperjuangkan. Jadi di saat kesibukanku seperti apa, aku ngerasa aku harus sediakan waktu. Nah itu salah mungkin satu yang nggak contoh kelihatan konkret. dari angka lah. Salah satu contoh konkret yang sebenarnya yang ingin kurikulum ini kejar ya, Ko. Betul. Iya, jadi mereka merasakan Rasa itu ya. dan mereka membagikan. Betul, merasakan secara personal gimana Betul. Tuhan mengubah ya, Tuhan Tuhan memberikan kasih karunia kehidupan kita dan mereka merasakan itu secara nyata gitu ya. Iya. Mungkin sederhananya gini, kita mengenalkan lah. Kita yang mengenalkan dengan pendekatan seperti ini ya. Nah, tapi yang mengubahkan ya bukan kita. Oh betul, setuju. Oke, intermezzo dikit tadi ya. Breakout, terus apa lagi? Breakout, apalagi C? Masa cuma breakout? Kalau cuma breakout berarti cuma satu dong. Banyak lah. Oh banyak, apalagi C? Jadi nggak cuman breakout, tapi juga kita tidak hanya memperlengkapi secara hati ya, tetapi juga misalnya secara skill. Kita juga Oke. ada nih namanya pelatihan-pelatihan gitu ya, musik itu kita juga adain. Itu sebagai sarana mempersiapkan ibadah. Itu kita adakan tidak hanya sebulan sekali, tetapi di dalam satu rangkaian, di dalam 1 bulan itu. Betul. Persiapan-persiapan, pelatihan-pelatihan, kemudian kita juga bahkan menggarap materi-materi ibadah ya dalam bentuk konten-konten digital nih. Oh iya. Nah itu Betul, juga itu Itu yang tadi yang mau tak sampaikan. Video-video rangkaiannya yang suka panjang. muncul di Iya. warta itu ya, Ci ya? Tuh, Oh, iya. iya. Itu sebenarnya wadah juga untuk Ministry, untuk ya, pelayanan. untuk pelayanan. Teman-teman proud juga untuk menumbuhkan juga kerinduan untuk melayani berdasarkan dari ya Tuhan udah kasih talent, udah kasih passion di sana. Nah, ada banyak banget. Mas. Iya, iya, lumayan banyak lah. Lebih dari satu tadi. Tak kira cuma breakout doang. Ngomongnya Aduh, banyak tapi kalau- langsung nyebutin breakout gitu paling kenceng. Ternyata banyak ya, lumayan banyak. Nah, aku Iya. tadi mau ngomong soal digital ministry apa tuh kok? Enggak, maksudku gini. Yang namanya pelayanan itu somehow ternyata itu dinamis. Wih. Ya, jadi yang namanya pelayanan itu bergerak seiring waktu juga loh teman-teman. Jadi pelayanan itu ternyata juga mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin yang ada di mindsetnya kita, yang namanya pelayanan itu kita harus datang ke gereja, duduk bareng, berdoa bareng, ya. Nah kalau sekarang pelayanan itu bisa kita mulai dengan apa? Ya dengan membuat konten-konten. Upload story bisa Upload pelayanan. story itu bisa pelayanan. Itu salah satu bentuk ministry kita. Yes. Dan percaya atau tidak itu bisa memberkati loh. Percaya Maksudnya dong. dan harapan kita adalah dengan yang kita buat seperti itu akan bisa menjangkau lebih banyak orang. Betul. Kalau kita berbicara idealisme tentang angka, ya apa yang kita lakukan lewat digital content itu, ya harapan kita adalah bisa mendapatkan angka yang lebih banyak Oke. dibandingkan kita berpatokan ministry harus ada di satu tempat dengan orang-orang itu aja. Yes. Itu sih. Jadi titik beratnya digital ministry itu sebenarnya di situ. Iya, 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 Gitu. iya, iya. Kalau nggak salah ini ya, kalau nggak salah, kontennya ini pun kan juga ada kalau sebelum ibadah itu kan biasanya kayak ngasih teaser-teaser gitu ya. Terus kalau sesudah ibadah biasanya ngasih kayak preview sebelum ibadah. Mungkin itu juga yang bikin jadi agak berat ya kalau kita mau langsung gas Betul. ibadah satu Betul. minggu sekali. Nah, siapa yang akan menyiapkan konten-konten itu? Ya pilihannya gitu ya? adalah mungkin kalau misalnya kita terpaksa untuk bukan menurunkan ya, maksudnya membuat ibadah kita seminggu sekali ya mungkin hal itu yang akan kita korbankan. bener Betul. kan? Ya kan? Sedangkan kita berpikiran bahwa dengan adanya video yang kita buat itu, dengan adanya konten yang kita buat itu bisa lebih menjangkau banyak orang Ya, lagi. aku jadi inget ini sih Ko, karena sebenarnya Proud ini adalah PROUD, asik ya.
Aku promosi lagi nih. Kalau misalnya teman-teman belum Bukan pernah CINTA ya? CINTA gini ya, kok CINTA ya. Nah, Iya. Proud ini kan PROUD, sering dijelasin nama CGB gitu ya. Mungkin teman-teman harusnya udah hafal ya. Karena kan CGB tiap minggu udah jelasin proud, praise gitu ya. Nah, kita punya value, landasan pelayanan itu tidak hanya soal praise aja, ibadah aja gitu ya. Tapi juga ada R, yaitu regeneration, ada juga O, outreach gitu ya, outreach keluar, outreach ke dalam gitu. Terus U, unite gitu, menyatukan hati kita gitu ya melalui KTB gitu. Kelas-kelas kecil tadi itu ya? Betul, gitu. Dan ada juga D yang tidak dilupakan untuk menjawab tantangan zaman sekarang gitu ya. Ya. Digital ministry gitu, di mana kita juga bikin konten-konten receh kayak kemarin yang terakhir nanyain idolanya siapa, ada Kobe Bryant, Ya. terus ada Kim Wan, kalau idolanya Dian Kim Wan gitu ya, gitu. Jadi mungkin itu juga yang mungkin kita lupa untuk menyampaikan keluar kok, gitu. Bahwa pelayanan kita ini sekarang ya Lebih proud. banyak sebenarnya. Ya, Iya. proud itu ya PROUD, nggak Iya. cuma praise aja. Kok Betul. kita cuman sekarang mendahulukan ibadah aja, akhirnya nggak jadi proud, jadinya Ya. pe gitu ya, jadinya gitu ya, nggak jadi proud gitu. Nah, kalau aku sebenarnya udah cukup jelas ya tentang apa sih yang kita alami dan apa sih yang mendasari sikap kita gitu ya, apa yang jadi motivasi kita gitu. Nah untuk terakhir mungkin Koko Cece boleh share gitu. Harapan apa dari Koko Cece ke teman-teman di luar Proud yang punya kepedulian tinggi soal Proud gitu, harapannya apa? Terus juga mungkin bisa diceritain juga harapan ke Proud sendiri seperti apa gitu ya. Jadi ada 2 yang boleh diceritain gitu, boleh gantian, boleh saling melengkapi, boleh terserah. Yang pertama harapan dari luar seperti apa, yang kedua harapan di dalam akan seperti apa gitu. Dan bagaimana Tuhan memperlengkapi kita dalam menjalankan itu gitu ya. Silakan, boleh dipikirkan dulu, karena ini benar-benar final statement ya. Boleh sambil dipikirkan sambil aku nyerocos dulu gitu. Ya, final statement dari aku. Nah, udah langsung ya? Udah ya? Oke, boleh. Udah. Start dari Ko Ronald. Ini berarti. teman-teman, yang pasti saya adalah contoh nyata, saya bertumbuh dan berkembang dari kecil di tempat ini, dan saya banyak dibentuk oleh komunitas pemuda dan remaja di tempat ini. Di luar mungkin banyak menawarkan saya secara pribadi, dengan segala hingar-bingar ibadah itu tadi, tapi saya lebih memilih untuk tetap bertahan di sini. Karena apa? Karena saya merasakan pertumbuhan saya di sini. Dan sekarang ini adalah bentuk tanggung jawab saya untuk juga share ini ke teman-teman bahwa ayo sama-sama kita bertumbuh. Saya bisa bertumbuh di sini, saya bisa dibentuk di sini, jadi versi yang terbaik menurut saya dan menurut juga mungkin orang yang ada di sekitar saya di tempat ini. Jadi ini adalah tanggung jawab saya besar untuk ngajakin teman-teman juga, yuk ayo sama-sama kita bertumbuh di tempat ini. Dan sekarang mungkin kalau saya melihat ini dari sudut pandang kemajelisan, teman-teman percayalah bahwa kami punya prioritas yang sangat-sangat besar dan target pelayanan kami untuk tahun-tahun mendatang adalah ya di teman-teman ini. Karena kalian ini adalah, teman-teman Proud ini adalah tulang punggungnya gereja, dan nanti kalianlah yang akan meneruskan pelayanan di tempat ini. Karena tadi saya sempat bilang ya, pelayanan itu dinamis, pelayanan selalu berkembang. Kuncinya sekarang di mana? Kuncinya adalah di kalian. Dan tanggung jawab majelis jemaat sekarang adalah untuk memperlengkapi pelayanan kalian. Dah, itu aja. Oke, terima kasih Pak Majelis. Wah, mantap, Rek. Selanjutnya, Aku masih mikir, dia Masih aja dulu mikir? deh. Ya, kalau dari aku prinsipnya adalah Proud ini nggak mungkin lah bisa berjalan sendiri pasti gitu ya. Jadi kalau dibilang harapan gitu ya, harapan jadi keinget nih
Jadi keinget masa-masa pertama kali juga. Jadi kayak Ronald ini, ingat-ingat masa pertama kali saya gitu ya. Waktu itu masih mahasiswa cupu gitu ya, masuk ke Sekarang GKI suhu. Damai. Sekarang suhu. Gitu ya, udah tuh naik gunung. Sekarang turun gunung. Iya, itu satu hal yang membuat saya tuh bisa bertahan di GKI Damai istilahnya, atau memilih akhirnya GKI Damai sebagai tempat saya menggunakan istilah mungkin bukan berpelayanan, tetapi berbagi hidup. Teman-teman, berbagi kehidupan. Saya melihat GKI Damai ini adalah sebuah keluarga. Itu yang membuat saya bisa memilih gitu ya, dan menetapkan lah istilahnya, ya ini rumah saya gitu. Ini tempat saya untuk saya bisa bukan berpelayanan tetapi berbagi hidup. Nah, demikian juga kalau sekarang ditanya harapannya untuk Proud apa buat orang-orang yang di luar Proud. Ya, harapan saya adalah ya ayo sama-sama kita sebagai satu keluarga, ya mari kita bertumbuh bersama. Apapun yang bisa dilakukan, kita bisa support meskipun dari hal yang paling sepele aja lah, apapun itu satu hal yang sangat besar buat kita gitu. Harapannya ya Proud ini memang menjadi sebuah bagian keluarga ya di gereja GKI Damai ini, bukan sebagai hanya sekedar komunitas yang berdiri sendiri gitu, tetapi kita sama-sama. Nah itu sih, itu harapan dari aku ya Mev, kalau ceritanya harapan gitu ya, kita ini satu keluarga intinya. Oke, masih mikir kok? Udah nemu? Enggak, udah. Udah nemu? Udah. Udah nemu. Tapi lupa. Enggak. Lama nggak gereja sih. Ya balik lagi ke identitas ya. Karena itu aku alami sendiri sih. Dan ketika aku alami sendiri aku merasa lega. Dulu aku merasa terbeban tanpa aku sadar. Jadi orang Kristen tuh berat. Harus baca Alkitab, harus ke gereja, harus baik, harus kudus, harus melalui begitu banyak religiusitas atau hukum-hukum lah. Tapi ketika aku menyadari aku ini siapa, terus ketika aku tahu visi dari Redefining Proud adalah kita bangga akan identitas kita, itu satu kata yang bikin aku klik. Jadi mungkin harapanku adalah kita jadi komunitas yang ya kita menyadari identitas kita dan kita bisa membagikan buah yang sudah ditunjukkan oleh Yesus itu ke sekitar. Dan perasaan ketika aku merasakan bahwa hidupku ini ringan karena aku punya Tuhan yang besar, itu yang sebenarnya sangat membebaskan kita sebagai orang Kristen. Jadi kita bisa menjalani hidup ini dengan damai. Dengan GKI Damai. Di dalam GKI Damai. Ya. Majelis memang beda ya. Kalau majelis ya. Dan kalau Nggak tadi bercanda ya. luar, ya mungkin aku nangkepnya luar itu, ya itu akan terimpact ke hubungan dengan keluarga, dengan pekerjaan, dan ya buahnya yang kelihatan lah. Buah seperti yang Yesus tunjukkan lah. Yes. Jadi mungkin harapanku itu sih untuk Proud ini. Ya. Ya, untuk waktu dan kesempatannya, terima kasih Ko Ivan, Ko Ronald. Thank you. Sama-sama. Jadian Sama-sama. udah meluangkan waktu untuk kita ngobrol lumayan panjang. Ini kayaknya jadinya 1 jam. Padahal tadi target awalnya kalau bisa 30 menit aja gitu ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau mendengarkan pembicaraan kita hari ini. Terima kasih juga sudah mau memahami dan peduli gitu ya. Yang paling penting sebenarnya yang mau aku sebagai perwakilan dari teman-teman Proud gitu ya. Mau mengucapkan terima kasih juga buat kepedulian teman-teman di luar Proud gitu ya, yang begitu besar sampai begitu banyak pertanyaan, begitu banyak concern yang sampai tentang Proud. Aku percaya dan teman-teman di Proud juga percaya itu semua berangkat dari kepedulian teman-teman di luar Proud dan rasa kasih yang begitu besar gitu ya. Aku percaya teman-teman pasti sangat mengasihi kami sampai teman-teman sampai sebingung ini gitu ya. Mungkin nggak bisa tidur, lebih nggak bisa tidur daripada kita gitu ya. Beberapa waktu ini gitu. Aku personally sangat bersyukur
tentang hal itu karena melalui proses ini, melalui momen ini, sebenarnya aku melihat ada dua hal. Yang pertama, kita jadi punya kesempatan untuk recheck lagi dari Proud ya. Kita punya waktu untuk mengevaluasi diri lagi. Apa yang sudah kita lakukan ini apakah sudah tepat? Apa yang sudah kita lakukan ini apakah benar motivasinya untuk membagikan kabar baik, untuk memuliakan Tuhan gitu. Atau cuman sekedar ya kita sedang memperjuangkan program kita aja gitu. Atau cuma sekedar kita pengen program kita jalan gitu, kita nggak mau diganggu karena kita sudah punya program gitu. Yang mana? Kita ada di posisi yang mana gitu. Dan itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua yang aku juga syukuri dari momen ini adalah aku melihat ada kepedulian. Seperti Cedian tadi bilang, kita ini di gereja adalah keluarga gitu ya. Saling memperhatikan, tidak seharusnya komisi-komisi ini berjalan sendiri-sendiri, tapi saling memperhatikan, saling memberi masukan gitu ya, saling mendukung gitu ya. Kalau ada yang perlu diingatkan gitu. Jadi aku sangat bersyukur Tuhan mengizinkan momen ini terjadi untuk kita bisa saling menguatkan, lebih kuat lagi dan semoga apa yang sudah kita kerjakan ini Tuhan berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa berdampak gitu ya, berdampak nyata buat kehidupan orang lain dan buat pertumbuhan iman orang lain. Itu closing statement dari aku. Kita akhiri ya episode hari ini. Thank you, Thank you semua. Thank you semua. Sampai ketemu di broadcast berikutnya. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.